Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama saya Generasi Stres yang akan berbagi cerita misteri yang berjudul Petaka Cinta Restu Orang Tua. Tanpa banyak kata-kata lagi, kita simak cerita selengkapnya. Paman, beli pentol sama tahunya 5.000, kata seorang anak kecil berusia 9 tahunan pada Jamie, teman satu sekolahku dulu, yang sekarang berprofesi sebagai penjual pentol keliling. Gimana Jam? Tanyaku setelah anak kecil tadi pergi. Jamie duduk sambil menghela nafas panjang. Matanya menerawang jauh ke depan. Aku belum tahu man, belum punya ongkos untuk pergi. Kau kan tahu sendiri seperti apa keadaanku sekarang. Sehari belum tentu upahku dapat 20.000. Apalagi pentol yang kubawa ini cuma 200 biji dan tidak tentu hari ini bisa habis terjual. Di zaman tersebut pentol harganya 3 biji 1.000. Kalau sekarang sudah rata-rata sebiji 1.000, jawab Jamie. Lalu kapan? Kalau kau terus menundanya, kapan kau akan keluar dari keadaanmu sekarang ini, Jam? Beranilah dalam mengambil langkah. Masa depanmu ada di tanganmu. Kalau bukan kau, siapa lagi yang akan merubah masa depanmu? Ayolah, kita mulai perjuangan ini sama-sama, ujarku saat itu. Terus membujuk Jamie agar mau ikut bersamaku merantau. Jamie menunduk. Helaan nafasnya terdengar. Beri aku waktu seminggu lagi man. Aku janji akan segera mendapatkan uang untuk ongkosku pergi, ucap Jamie akhirnya, yang membuatku tersenyum. Begini saja Jam, aku kan punya tabungan yang lumayan. Kau bisa berhutang dulu padaku dan bayar nanti jika kau sudah mendapatkan uang. Jamie menatap ke arah Iman, matanya sedikit berkaca-kaca. Tak usah menangis Jam, kita kan teman, bahkan sudah seperti saudara. Wajarlah kalau saling bantu. Toh nanti juga kau akan membayarnya. Jamie menunduk sambil tersenyum, lalu mengangkat kepalanya sambil menatapku. Entah apa yang ia pikirkan saat itu. Sekitar pukul 8 malam, aku membantu Jamie mengantar gerobak pentol ke rumah bosnya. Aku juga menyuruhnya untuk berhenti saja dari pekerjaannya itu, agar besok atau lusa kami berdua bisa berangkat ke tempat tambang emas lokal yang kami tuju. Sesampainya di rumah si bos, lelaki parubaya yang bernama Pak Benny tersebut, panci pentol yang dibawa Jamie lantas langsung dibuka olehnya. Alis Pak Benny mengerut ketika melihat masih banyak pentol-pentol yang tersisa. Tidak habis lagi Jam. Makanya kau kan kau suruh keliling, cari tempat ramai, bukannya duduk diam di tempat sepi. Mana mungkin bisa laku pentol-pentol ini kalau kau hanya duduk merenung seperti anak gadis, semprot Pak Benny. Tapi Pak, saya sudah berkeliling, sudah kesana kemari, dan saya istirahat pun cuma sebentar, jawab Jamie. Jangan banyak alasan. Besok kalau sampai pentol-pentol ini tidak habis, kau akan kupecat. Tidak usah repot-repot memecat teman saya ini Pak, karena mulai malam ini, detik ini, dia berhenti bekerja di tempat Bapak. Silahkan Bapak jual pentol-pentol ini sendirian agar Bapak tahu bagaimana rasanya, ujar Iman tak terima jikalau temannya dibentak-bentak seperti itu oleh orang yang tak bisa menghargai usahanya. Baik, saya juga tidak membutuhkan orang pemalas seperti kamu
untuk menjual pentol-pentolku, ujar Pak Benny seraya memberikan uang Rp3.000 secara kasar pada Jamie. Jamie ingin mengambil uang tersebut, namun segera ditarik oleh Iman. Sudah Jam, jangan diambil. Tapi itu kan uangku man. Cih, dengarkan kata-kataku, pulang, ujar Iman menarik keras tangan Jamie. Ia tak ingin temannya diperlakukan begitu oleh Benny. Ia tidak terima. Sesampainya di rumah Jamie yang merupakan peninggalan neneknya dulu, ia tinggal di rumah itu bersama dengan sang ayah, yang menjadi penyemangat satu-satunya yang saat ia miliki. Kamu pulang Jam, aku juga baru sampai rumah. Jagung kita di ladang habis Jam, diserang hama, ujar sang ayah dengan raut wajah sedih. Jamie tertunduk lesu. Jagung yang seharusnya beberapa minggu lagi akan siap panen malah rusak oleh hama. Apa tidak bisa ditolong lagi Mang? Tanya Iman. Tidak bisa Man, semuanya sudah hancur, rusak. Mungkin kalau sudah dapat bibitnya lagi akan Amang tanam ulang. Wah, sayang sekali, gumam Iman. 2 hari telah berlalu. Hari keberangkatan kedua sahabat itu masih terhalang izin dari orang tua Jamie. Ayahnya sangat khawatir dan masih belum bisa mengizinkan si Jamie untuk pergi bersama Iman merantau. Jamie akan saya jaga kok Mang. Saya tahu sifat Jamie, makanya saya berani mengajak dia karena saya tahu Jamie itu orangnya seperti apa. Berat Man. Rasanya Amang ini berat sekali mengizinkan si Jamie pergi. Kau kan tahu dia ini tidak pernah berpisah lama dengan Amang. Amang takut jika nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan padanya. Amang tenang saja, Jamie kan sudah dewasa, sudah tahu mana yang baik dan buruk. Lagi pula dia ini orangnya pemaaf dan penyabar. Jadi Jamie tidak akan kenapa-kenapa di perantauan. Ayahnya Jamie menghela nafas panjang. Kau yakin akan merantau? Kau tahu kan resiko di perantauan seperti apa? Cobalah pikirkan sekali lagi. Aku tidak mau terjadi apa-apa terhadapmu. Aku yakin bah, aku ingin merubah kehidupan kita agar menjadi lebih baik. Aku tidak ingin melihatmu terus-terusan berladang di hari tuamu. Aku ingin membahagiakan Abah. Sangat ingin bah, ucap Jamie. Tatapan lelaki parubaya tersebut nampak sedih. Baiklah Jam, aku mengizinkanmu pergi, tapi dengan satu hal. Kau harus ingat semua nasihatku dan tetaplah membawa ayam bini haja. Ayam bini kada pangalahian. Seperti ayam betina tidak suka berkelahi atau membuat masalah. Jamie dan Iman tersenyum. Baik bah, aku berjanji, ucap Jamie. Jamie pasti akan jadi orang sukses Mang. Dia pasti akan membahagiakan Amang, sela Iman. Amin ya Allah. Iman tersenyum menatap kapal-kapal yang merapat di pelabuhan. Akhirnya sebuah perjuangan akan dimulai di titik ini. Mereka berdua berjalan ke arah kapal bersama dengan penumpang lainnya. Karcis ranjang Pak, ujar seorang anak buah kapal. Iya, di mana yang kosong ya? Ini Pak, nomor 6, berdua kan? 200.000 ya Pak. Iman mengangguk seraya mengeluarkan uang logam dari kantongnya dan membayarkan pada anak buah kapal tersebut. Singkat cerita, perjalanan panjang pun dimulai. Jamie yang memang mudah akrab dengan orang terlihat sedang mengobrol dengan seorang pasutri parubaya. Iman yang melihat sahabatnya itu cuma bisa tersenyum. Lalu kemudian ia melanjutkan rebahan santainya. Hari-hari telah berlalu.
Singkatnya, kapal yang dinaiki Jamie dan Iman itu pun sudah bersiap-siap untuk merapat di pelabuhan. Saat akan keluar dari kapal, Jamie masih sempatnya membantu pasutri tua untuk membawakan barang-barang mereka keluar dan membantu seorang ibu-ibu yang kesusahan membawa anak-anaknya. Iman melihat semuanya sambil geleng-geleng kepala. "Gak capek kamu, Jem? Masih bisa bantu-bantu orang?" tegur Iman. "Enggak lah, ya karena itu kewajiban kita sebagai manusia," jawab Jamie seraya menyapu keringat di dahinya. "Terserah deh, yuk kita makan dulu, baru lanjut lagi naik kapal itu tuh," ajak Iman. Jamie mengambil tasnya yang terbuat dari anyaman rotan, lalu menenteng tas tersebut mengikuti Iman. Mereka menaiki tangga pelabuhan. Di atas sana nampak beberapa buah warung yang menjual beberapa macam makanan dan juga nasi. "Nasi putihnya 2 porsi sama telur dan sayur pakis ini ya," ujar Iman memesankan makanan. "Tambah ayam gorengnya 2 potong ya Bu," ujar Jamie. Iman ternganga mendengar tambahan pesanan milik Jamie. "Shh, aku punya uang kok. Tadi dikasih sama suami ibu-ibu yang di sana tadi. Nih," potong Jamie cepat sembari memperlihatkan uangnya pada Iman. Iman mengerjapkan matanya dan mencoba tersenyum. Selesai makan, mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan menaiki sebuah kapal yang ukurannya lebih kecil dari yang pertama mereka naiki. Singkat ceritanya, hari itu mereka sudah bersiap untuk naik ke gunung yang merupakan satu-satunya jalan menuju tambang emas lokal yang berada sangat jauh dan butuh 3-4 hari jalan kaki untuk tiba di sana. "Kau tak bilang, Man, sejauh itu kita akan berjalan. Mana persediaan makanan cuma segini," ujar Jamie. "Ah, kau ini, Jam. Kan ini hutan, dan di hutan tentu banyak segala jenis binatang. Nah, untuk bertahan hidup, kita berdua bisa memakan apapun yang ada dan disediakan oleh alam. Gampang kan?" Jamie melongo mendengar perkataan Iman. "Ah, kau memang nekat, Man. Sialnya, aku malah setuju untuk ikut." Hahaha, tawa Iman pecah. Lalu berjalan bersamaan dengan orang-orang lainnya. Mereka terus berjalan. Sampai tak terasa sudah 2 hari mereka berada di tengah jalanan setapak yang membentang di hutan tersebut. Rombongan yang awalnya 12 orang kini hanya bersisa 8 orang saja, termasuk mereka berdua karena sebagian di antaranya masih beristirahat di belakang. "Kita istirahat dulu ya, Jem. Perutku rasanya sudah lapar. Sudah saatnya kita makan," ujar Iman. Jamie duduk di bawah pohon sambil memejamkan matanya. Sementara Iman mengeluarkan peralatannya yang akan ia gunakan untuk menjerat hewan seperti burung atau apapun yang bisa mereka makan. "Jam, woi, astaga, bangun," panggil Iman pada Jamie yang ternyata malah tertidur. Jamie mengerjapkan matanya. Rasa lelah, ngantuk, lapar membuatnya tertidur. "Bantu aku memasang jebakan ini di sana, Jam. Kulihat tadi di sana banyak burung karuang, punai dan paragam. Kau bawa alat-alat begini, Man?" "Iyalah, kan aku sudah tahu kalau uang yang kubawa tidak akan cukup. Makanya aku bawa alat seperti ini," jawab Iman. Setelah memasang perangkap burung, keduanya mulai beristirahat. Sore harinya mereka terbangun karena rintik-rintik hujan mulai turun dari langit. Mereka bergegas mencari dedaunan untuk menutupi kayu-kayu kering yang sudah mereka kumpulkan untuk membakar burung yang kemungkinan berhasil masuk perangkap. Hujan mulai lebat.
Keduanya duduk di bawah pohon dengan baju yang sudah basah kuyup. Mereka menggigil, bahkan wajah Iman sudah mulai pucat karena tidak terbiasa dengan cuaca buruk di pegunungan. Setelah hujan reda, mereka melepaskan semua pakaian basah yang terkena hujan dan menggantinya dengan pakaian kering yang beruntungnya berhasil terlindungi dari air hujan. Beberapa ekor lintah terlihat menempel di bagian kaki Jamie dan Iman, membuat kedua pemuda tersebut risih. Menjelang malam, mereka memeriksa perangkap burung yang tadi dipasang, dan ternyata ada beberapa ekor burung di setiap perangkap. Senyuman Jamie dan Iman terlihat. "Syukurlah kita bisa makan malam ini, Man," ucap Jamie. Setelah menyembelih dan membersihkan burung itu, Iman menghidupkan api dengan korek yang ada di tasnya. Karena di sekitar mereka basah, api sedikit sulit untuk hidup. Mereka berpikir kalau malam itu mereka bisa makan dengan kenyang. Namun ternyata tidak. Karena beberapa saat kemudian datanglah beberapa orang ke arah mereka. Ternyata mereka adalah rombongan penambang yang baru datang. Mereka juga mengaku sangat kelaparan, dan karena Jamie ini orangnya baik dan tidak tegaan, jadilah dia mengajak orang-orang tersebut untuk ikut bergabung dengan mereka. Selesai makan, mereka berbincang-bincang dan bercerita panjang lebar. Dan rupanya salah satu di antara orang-orang tersebut adalah bos lubang atau bos tambang emas lokal yang memiliki beberapa lubang galian emas di tempat yang akan Jamie dan Iman tuju. Karena kebaikan mereka, bos lubang itu pun menawari keduanya pekerjaan dan tentu saja langsung disetujui kedua sahabat tersebut. Dan keesokan harinya mereka pun melanjutkan perjalanan. Setelah pada malam hari, kira-kira sekitar pukul 2-3 malam, mereka sampai di rumah bos tersebut yang kemudian akan kita panggil Pak Anang saja. Mereka disuruh untuk beristirahat sampai esok pagi dan kemudian akan diantar ke tempat lubang. Singkat cerita, pagi pun telah tiba. Suara ramai sekali dari arah luar membuat Jamie dan Iman ikut terbangun. Ternyata mereka menemukan mayat seseorang yang tidak diketahui siapa di dalam jurang, yang kemungkinan karena terperosok lalu jatuh dan terhantam pada pepohonan yang membuatnya langsung meninggal seketika. Bukan hal yang mengejutkan lagi jika ada penemuan-penemuan mayat di sana, karena memang jalanan yang sangat curam diapit oleh jurang mengerikan. Belum lagi binatang-binatang liar seperti beruang ataupun macan dan ular yang siap menyerang ketika mulai merasa terusik. Selain itu, mayat-mayat itu biasanya tidak akan dibawa pulang ke kampung, melainkan dikuburkan di pemakaman umum yang ada di sekitar sana. Jamie melirik Iman. "Ini pertanda apa, Man? Sepertinya kedatangan kita di sini tidak disetujui," bisik Jamie. "Ah, bicaramu, Jam. Lagi pula dari mana kau tahu kalau kedatangan kita tak disetujui?" "Itu, Man, ada orang meninggal yang tak wajar saat kita baru sampai di sini." "Ah, itu sih memang sudah takdirnya. Memang sudah ajal, mau gimana lagi?" Jamie menghela nafas panjang. Setelah orang-orang yang membawa mayat tersebut pergi, Jamie dan Iman juga ingin mengikuti dari belakang, tetapi segera dihentikan oleh Pak Anang. "Orang baru tidak boleh ikut mengubur. Kalian tunggu saja di sini," ujar Pak Anang. Dengan tatapan mata yang lekat menatap keduanya, Iman dan Jamie mengangguk sambil tersenyum paksa. "Baik, Pak." "Nah kan aneh," gumam Jamie saat Pak Anang sudah jauh berjalan. "Aneh apanya? Menurutku biasa saja. Mungkin Pak Anang gak mau kita kelelahan, karena kan setelah ini kita akan diantar ke tempat galian lubang emas," kata Iman santai. Sekitar jam 11 siang,
barulah Pak Anang pulang. Beliau nampak sangat kelelahan. Kalian akan diantar anakku. Di sana juga ada pondok. Jadi kalian bisa tinggal di sana. Karena kalau bolak-balik jaraknya cukup jauh, ujar Pak Anang. Tidak masalah Pak, yang penting kami bisa kerja, jawab Iman. Tidak beberapa lama setelah itu, keluarlah seorang pemuda dengan rambut acak-acakan dan baju merah yang warnanya telah memudar. Kau antar mereka ke pondok ya, beritahu juga lubang galian di wilayah kita. Sekalian antar bahan makanan untuk Jumadi dan yang lainnya, kata Pak Anang pada anaknya. Pemuda itu lantas tersenyum dan langsung mengangguk. Lalu ia kembali masuk ke dalam rumah. Setelah beberapa menit kemudian, ia keluar lagi dengan penampilan yang lebih rapi dan bagus. Di kedua tangannya ada tas jinjingan yang terbuat dari rotan. Melihat pemuda itu keberatan, Jamie langsung membantunya. Nama kalian siapa? Tanya pemuda yang merupakan anak dari bos mereka itu. Aku Jamie, dan ini Ahmad Baiman, ujar Iman sambil tersenyum. Lucu namamu, Baiman, kata si pemuda. Tidak juga, itu pemberian nenekku dulu. Katanya nama yang dia berikan kepadaku adalah sebuah harapan yang sampai sekarang aku masih berusaha mewujudkannya agar kelakuanku tidak mengkhianati namaku. Namaku malah lebih aneh, Ubi. Cuma Ubi, tidak ada sambungannya. Entah kenapa ayahku menamai begitu. Mungkin aku adalah anak yang didapat di kebun ubi, atau ayahku malah berharap aku adalah juragan ubi di suatu hari nanti, kata si pemuda lalu tertawa. Iman dan Jamie ikut tertawa. Jujur mereka juga merasa lucu saat mendengar nama anak Pak Anang tersebut. Setelah hampir 4 km berjalan, akhirnya mereka pun sampai di wilayah pertambangan emas. Banyak sekali pondok-pondok orang di sana. Oi Jum, sapa Ubi pada salah seorang laki-laki berusia 30 tahunan berkulit putih dengan mata yang berwarna biru cerah mirip seperti bule. Oi, sapanya. Kenalkan, mereka ini baru masuk kerja di sini. Ini namanya Jamie dan yang ini Baiman, kata Ubi. Panggil Iman saja, sahut Iman tersenyum. Wow, gumam Jamie saat melihat dengan jarak dekat pada laki-laki mirip bule tersebut. Aku bangau atau albino, tidak usah takut. Kelainanku ini sama sekali tidak menular. Iman langsung menepuk punggung Jamie, membuat pemuda itu tersipu. Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Ini baru pertama kalinya aku melihat orang istimewa seperti kau. Maaf kalau aku membuatmu tersinggung, ucap Jamie terbata-bata. Kurasa aku harus secepatnya memberitahu kalian wilayah ayahku, agar aku bisa langsung pulang, ujar Ubi menyela, membuat suasana yang tadi canggung sedikit mulai mencair. Setelah Ubi meletakkan bahan makanan yang ia bawa, Ubi langsung mengajak Jamie dan Iman untuk segera mengikutinya. Laki-laki yang tadi itu namanya Jumadi. Dia sudah lama kerja di sini, bisa dibilang senior, tapi orangnya ya begitu, mudah tersinggung, tapi aslinya baik kok. Dan satu lagi, dia juga memiliki gangguan penglihatan. Jadi kalau dia menyuruh kalian, turuti saja. Butakah? Kalau buta sih tidak. Dia cuma ada gangguan penglihatan sedikit, apalagi kalau di bawah terik matahari. Iman membulatkan mulutnya membentuk huruf O sambil mengangguk. Pembicaraan ketiganya terhenti ketika seorang gadis menghampiri mereka. Teman baru, Bi? Tanya gadis cantik tersebut dengan senyum yang sangat manis, menghiasi mulut mungilnya. Iya El, jawab Ubi sedikit salah tingkah.
Iman dan Jamie memperkenalkan nama mereka masing-masing pada gadis itu. "Ubi, yang tadi itu pacarmu ya?" tanya Iman. "Calon," bisik Ubi. Hari-hari telah berlalu, tak terasa sudah hampir 2 minggu mereka bekerja di sana. Iman dan Jamie juga sudah sangat akrab dengan orang-orang di sekitarnya. Pernah beberapa kali Jamie dan Iman diajak berburu pilanduk atau kancil di hutan, dan setelahnya mereka akan berpesta makan-makan hasil buruan. Semenjak itu Jamie juga Iman, Ubi sering sekali ikut tidur di pondok mereka. Mereka bertiga sudah seperti saudara. Sampai di suatu hari Jamie jatuh sakit. Kalau menurut Jumadi, Jamie terkena wisa. Wisa bagi mereka yang berada di sana sangat ditakuti, karena tidak hanya sekedar membuat sakit, tapi bahkan bisa berdampak kematian. Tubuh Jamie sudah mulai menguning, bagian matanya pun mulai berwarna kuning. Saat itu Ubi, Iman dan kawan-kawan sangat khawatir dengan keadaan Jamie. Tapi mereka tak tahu apa yang harus dilakukan. Malam itu Jumadi baru pulang setelah berjam-jam pergi. Ia membawa daun pisang yang kemudian akan digunakan untuk alas tidur Jamie. Karena biasanya memang begitu, bila seseorang terkena wisa dan sudah masak atau parah, akan dibaringkan di atas daun pisang. Coba cari pampijit, sejenis hewan berkaki penghisap darah. Gak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi biasanya hewan itu bersembunyi di lipatan-lipatan kasur ataupun kelambu. Kalau kena gigitannya, badan jadi merah-merah dan gatal, atau mungkin serupa dengan tumbila. Kalau menurut Mang Imul, pambijit itu harus ditelan agar wisa pada si Jamie ini hilang. "Weh, apa gak ada obat lain?" ujar Iman menyela ia. "Jijik, benar-benar jijik. Karena memang hewan itu selain penghisap darah, juga memiliki bau yang sangat tidak enak. Kalau mau sembuh, ya dicoba. Kalau nggak mau berobat, ya jangan sakit," kata Jumadi. Memangnya sakit itu pilihan Jamie. Yang namanya sakit nggak bisa ditentukan, balas Iman. Sudah. Kalian ini kenapa sih? Apapun itu lakukan saja. Yang penting Jamie bisa sembuh, ujar Ubi sembari berdiri. Iman menunduk, namun hatinya masih tidak setuju kalau sahabatnya harus dikasih makan pampijit. Ubi dibantu Eli mencari pampijit di lipatan-lipatan kasur tipis yang sebelumnya digunakan oleh Jamie untuk tidur. Setelah beberapa saat, Eli dan Ubi mendapat cukup banyak binatang penghisap darah tersebut. Ada sekitar 10 ekor lebih yang besar-besar. Saat Ubi akan membawanya kepada Jumadi, tangannya dicekat oleh Iman. "Kau yakin, Bi? Tega ngasih beginian ke Jamie? Jamie itu teman kita." "Astaga, Man, apa salahnya dicoba? Lagi pula ini bukan naga, bukan binatang berbahaya." Iman menghela nafas panjang. Ia melepaskan tangan Ubi, lalu duduk bersandar pada dinding pondok. Dalam hatinya Iman terus bergumam, "Awas saja nanti kalau tidak ada hasil. Kalau sampai Jamie makin parah setelah dikasih binatang sialan itu." 3 hari kemudian, keadaan Jamie benar-benar semakin membaik. Warna tubuhnya juga sudah mulai normal. Namun ia masih tidak dibolehkan masuk ke pondok dan harus menunggu benar-benar sembuh baru bisa masuk ke dalam. Iman dan Ubi juga Eli yang sering tidur di luar sambil menjaga Jamie. Meski Eli tidak bekerja pada ayahnya Ubi, namun mereka sudah sangat akrab. Makanya Eli sering sekali berada di sekitaran wilayah milik ayah Ubi. Dan Ubi tentu saja senang karena ia sudah cukup lama naksir pada gadis itu. Setelah Jamie sudah benar-benar sembuh dan bisa kembali bekerja seperti biasa, Iman mengatakan kalau dirinya akan pulang sebentar untuk memberikan uang pada orang tuanya.
Kau mau ikut sekalian gak, Jem? Uangku yang aku kumpulkan masih sedikit. Sepertinya aku belum bisa pulang. Tapi kalau kau pulang, aku mau menitipkan kiriman untuk ayahku. Ah, malas aku kalau sendirian, Jem. Belum lagi di jalan nanti aku berjalan sendirian malam-malam lagi. Kalau aku diculik hantu beranak, kau mau tanggung jawab? Loh, bukannya mau pulang itu kemauanmu. Kenapa jadi menyalahkanku? Dasar kutu. Pulang saja ya, Jem. Biar ramai-ramai jalannya. Kau takut? Tidak, siapa bilang aku takut? Jamie menggelengkan kepalanya lalu memasang baju tilasan untuk segera memulai pekerjaan. Ia berjalan keluar pondok dan meninggalkan Iman diikuti oleh Jumadi yang baru saja selesai sarapan. Jangan manja, laki-laki kok takut hantu, ejek Jumadi. Iman menatap Jumadi dengan mata melotot. Ia kesal mendengar ejekan yang ditujukan padanya tersebut. Sayang, dia tua, coba kalau masih muda. Sudahku, gerutu Iman sembari mengepalkan tangan. Iman keluar pondok untuk bekerja hari itu. Namun saat baru sampai di depan galian, ia terdiam melihat Eli dan Jamie sedang mengobrol. Kerja, Jem, ujar Iman sembari menarik tangan sahabatnya tersebut. Jem, ini makanannya gimana? Kata Eli. Tahu nih Iman, main tarik-tarik aja. Seenggaknya hargainlah Eli, sudah membuatkan makanan untuk kita daripada mubazir. Kau juga kan tahu gimana sulitnya orang-orang membawa bahan makanan ke sini. Iman menghela nafas panjang, lalu mengikuti Jamie yang kembali duduk untuk menyantap makanan yang dibawa oleh Eli. Jum, sini makan dulu, panggil Iman. Enggak ah, sudah kenyang. Sebentar lagi Ubi datang. Yuk kerja dulu, jawab Jumadi. Iman menghentak-hentakkan kakinya ke tanah beberapa kali. Ia takut jika nanti akan terjadi kesalahpahaman antara kedua sahabatnya. Sebisa mungkin Iman membuat jarak antara Jamie dan Eli yang terlihat sudah mulai menaruh hati pada Jamie. Kau suka dengan si Eli itu, Jem? Tanya Iman. Loh, bukannya Eli calonnya Ubi? Kalau masalah suka ya memang aku suka, tapi hanya sebatas teman, tidak lebih. Iman menghela nafas lega. Syukurlah, kalau begitu berarti tak ada yang perlu aku khawatirkan. Lagi pula aku harus ingat, Jem, biar penampilannya urakan, tapi si Ubi itu yang sudah mencarikan pampijit untuk obatmu. Jadi jangan mengkhianati pertemanan kita ini. Kau berpikir sampai jauh itu, Man? Memangnya aku ini terlihat seperti pengkhianatkah sekarang? Sebulan telah berlalu. Hari itu Iman sudah benar-benar akan pulang bersama dengan Jumadi. Tapi Jamie lagi-lagi tak mau ikut dan masih tetap ingin bekerja. Padahal uang yang ia dapat sudah cukup banyak. Ya sudah, aku pulang dulu ya, Jem. Kau jaga diri baik-baik dan ingat-ingat pesanku, ujar Iman. Jamie cuma mengangguk sambil tersenyum. Oh iya, Man, kalau kau naik, aku titip. Tolong belikan permen ya, kata Jamie yang langsung ditanggapi Iman dengan anggukan. Iman dan Jumadi juga beberapa orang lainnya mulai berjalan meninggalkan tempat tersebut. Jamie menatap mereka semua dengan senyuman dan setelah rombongan Iman tak terlihat lagi, Jamie pun masuk ke dalam pondok untuk kembali tidur. Namun beberapa saat ia memejamkan matanya, ada sebuah suara lembut memasuki gendang telinganya. Saat Jamie membuka matanya, terlihat Eli sedang duduk di dekatnya. Kukira kau tidur, Jem, ucapnya. Ngapain kamu, El? Tanya Jamie seraya duduk. Ini aku membawakan makanan untukmu, karena aku tahu kau pasti lagi malas memasak. Ah, itu seharusnya kau tak usah repot-repot, El. Aku bisa memasak sendiri, ucap Jamie. Eli tersenyum, gadis itu memang cantik dan juga baik sekali. Andai saja Ubi tak lebih dulu menyukai gadis itu lebih dulu.
Mungkin sekarang adalah waktu yang tepat bagi Jamie untuk mengutarakan isi hatinya pada Ellie. "Jam, kau tak ikut pool?" "Ellie?" Ubi terdiam. Matanya lekat menatap Jamie yang masih berbaring di atas kasur. Tanpa berkata apa-apa lagi, Ubi langsung keluar dari pondok. Jamie langsung beranjak dari duduknya dan langsung berlari mengejar Ubi. Ia tahu kesalahpahaman telah terjadi di antara mereka. "Ubi, Bi," panggil Jamie. "Tidak kusangka kau orangnya begitu, Jam. Kukira kau sahabat, tapi ternyata kau adalah musuh. Antara aku dan Ellie tak ada hubungan apa-apa, Bi. Dia hanya mengantarkan makanan untukku." "Tak ada hubungan? Kalian berduaan di dalam pondok tertutup dan kau masih berada di atas kasur. Apa itu yang disebut tak ada hubungan? Padahal kau tahu, aku yang lebih dulu mengincar Ellie. Tapi kau," ujar Ubi lalu menyerang Jamie. Perkelahian tak bisa dihindari lagi. Berkali-kali Ubi memukul wajah Jamie. Namun untungnya pukulan-pukulan itu berhasil dihindari olehnya. "Stop, stop!" teriak Ellie. Mendengar teriakan dari Ellie, beberapa orang yang bekerja tak jauh dari tempat itu pun langsung berlarian untuk melihat apa yang terjadi. Dan beberapa di antaranya berusaha melerai. Nafas keduanya tersengal. Itu semua hanya salah paham. Antara aku dan Ellie tak ada hubungan apa-apa. Juga tak mungkin bagiku untuk berkhianat. Sementara ayahmu sudah berbaik hati memberikan pekerjaan untukku. Tapi terserah padamu, Bi. Kau mau percaya atau tidak. Sekalinya anjing ya tetap anjing. Ubi, cukup. Kukira kau itu orang yang baik. Ternyata kau tak ubahnya singa ganas yang bertopeng, anak kucing. Kau gila. Biar bagaimanapun, aku tak akan sudi menjadi kekasihmu, ujar Ellie dengan emosi. Kau menuduh tanpa bukti. Apa kau tak sadar perkataanmu itu seolah-olah menunjukkan bahwa aku ini seorang pelacur yang bisa digilir oleh laki-laki. Kau bajingan, Ellie terisak. Ubi terdiam, nafasnya masih turun naik. Ia menyadari kesalahannya, ia sangat menyesal. Namun semuanya sudah terlambat. Ellie sudah benar-benar marah dan membencinya. Ubi berjalan dengan langkah gontai. Keesokan harinya, Ubi masih uring-uringan di tempat tidur. Ia enggan untuk keluar rumah. Malu, semalaman sudah ia berpikir, namun ia rasa malu untuk bertemu dan meminta maaf pada Jamie, juga Ellie. Langkah demi langkah menuju pondok, jantung Ubi terasa tak karuan. Singkatnya, "Jamie, Jam," panggil Ubi di depan pondok. Ia tahu Jamie masih beristirahat hari itu. Namun setelah ditunggu beberapa saat lamanya, pintu tak juga terbuka. Ubi mengira kalau saat itu mungkin saja Jamie masuk kerja. Ia pun berjalan ke arah lubang. "Cari siapa, Bos?" tanya salah satu teman kerja Jamie. "Jamie kemana ya? Kok di pondok gak ada?" "Sudah sejak tadi malam dia tidak ada, Bi." "Loh, apa kalian tidak tahu kemana dia pergi?" "Tidak tahu, Bi." Ubi menatap sekeliling. Jantungnya semakin berdetak cepat. Apa jangan-jangan Jamie pulang? "Tidak, aku harus pastikan lebih dulu." Ubi membatin, lalu ia pun bergegas ke pondok. Ia membuka paksa pintu pondok dan menemukan pakaian serta barang-barang milik Jamie masih ada di dalam sana. Ubi mengerutkan alis sembari memijit dahinya. "Kemana dia?" gumamnya lalu berjalan keluar. Ubi terus mencari keberadaan Jamie hingga larut malam. Ia juga bertanya, namun orang-orang tak ada yang tahu kemana Jamie pergi. Malam itu, Ubi menunggu di luar pondok. Beberapa orang sudah mulai terlelap karena lelah seharian bekerja.
Beberapa kali Ubi mencuci mukanya agar kantuknya hilang. Namun malam semakin dingin membuat matanya semakin mengantuk. Saat matanya mulai terpejam, antara bangun dan tidur, ia dengar suara rintihan. Jamie yang memanggilnya lamat-lamat. Tapi karena matanya yang sangat berat, Ubi merasa sangat susah untuk membuka matanya. Keesokan harinya, saat Ubi masih tertidur, terdengar ramai sekali teman-temannya berdiri di depan lubang galian. "Bi, Ubi." "Hah?" Ubi merespon panggilan teman-temannya masih dalam keadaan mata terpejam. "Ada darah di sekitar galian, Bi. Tadi malam kau tak berbuat apa-apa kan?" Mendengar hal itu, Ubi langsung terbangun. Ia mengucek-ngucek matanya dan beranjak. Memang benar adanya, di sekitar lubang galian yang tak jauh dari pondok, ada darah yang mulai mengering. "Darah siapa ini?" tanya Ubi menatap orang di sana satu persatu. "Tidak tahu." "Apa jangan-jangan ini darahnya hantu beranak?" "Ah, tidak mungkin. Kalaupun iya, pasti ada salah satu di antara kita yang kehilangan biji." Mereka berpendapat sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Tapi Ubi tak setuju dengan pendapat-pendapat itu. Ia ragu darah yang berceceran tersebut adalah ulah dari hantu beranak. Karena tadi malam keadaan benar-benar tenang. Tak ada tanda-tanda kemunculan makhluk itu. Tapi tadi malam aku mendengar suara Jamie. Tapi tidak. Mana mungkin Jamie. Itu paling hanya halusinasiku saja, batin Ubi. Ia ragu. Apakah yang ia dengar di antara bangun dan tidurnya tadi malam memang suara Jamie, atau hanya hayalannya saja yang sudah terlalu memikirkan Jamie? Mungkin kalian benar, bisa saja itu ulah hantu beranak. Untunglah kita tidak kenapa-napa. Tutupi saja darahnya dengan pasir, ujar Ubi akhirnya. Hari itu Ubi masih mencari Jamie. Namun kali ini ia memberanikan diri ke pondok Eli. Ia lihat gadis itu dengan mata yang sembab telah bersiap-siap akan turun. "El, aku minta maaf masalah kemarin. Aku benar-benar khilaf dan sekarang aku menyesal," ucap Ubi. Eli masih sibuk merapikan barang-barangnya. Ia sama sekali tak menggubris keberadaan Ubi di sana. "El, aku benar-benar minta maaf." "El, apa kau tahu di mana Jamie?" Eli terdiam. Ia menatap Ubi dengan tatapan tajam yang sulit diartikan. "Kau bertanya tentang Jamie padaku," ujar Eli balik bertanya. Ubi terdiam. Ia tak tahu harus berkata apa. Namun Eli benar-benar marah padanya. "Pergi," usir Eli pada Ubi. Mau tak mau pemuda itu pun terpaksa pergi. 5 hari sudah Jamie tak pernah muncul. Eli sudah pulang sedangkan Ubi, ia masih berada di area pertambangan emas milik ayahnya dan masih mencari keberadaan Jamie yang sampai detik itu belum juga kembali. Seperti malam-malam yang lalu, lagi-lagi saat Ubi tertidur, ia kembali mendengar suara rintihan Jamie. Namun ketika dicari asal suara itu, sama sekali tak ada siapapun. Anehnya lagi, di setiap pagi di depan galian lubang atau pintu pondok pasti ada bekas-bekas darah berceceran yang sampai saat itu belum diketahui milik siapa. Beberapa orang yang bekerja di pertambangan emas milik Pak Tarsim mengaku pintu pondoknya pernah diketuk oleh seorang pada saat tengah malam. Saat salah satu di antara mereka mengintip melalui celah, terlihat seorang laki-laki dengan wajah penuh darah dan dada yang masih tertancap kayu. Kakinya mengambang dan terus merintih. Tentu saja tak ada yang berani membukakan pintu. Cerita itu akhirnya sampai ke telinga Ubi. Ia penasaran, namun juga takut.
apa benar ada makhluk seperti itu di sekitar pertambangan? Walaupun jarak antara pertambangan emas milik ayahnya dan Pak Tarsim cukup jauh, tapi Ubi khawatir kalau makhluk itu akan sampai ke tempat mereka. Tepat di hari ke-15, Jumadi dan juga Iman akhirnya kembali. Saat Iman menanyakan tentang Jemi, Ubi masih ragu untuk mengatakan kebenarannya. "Jemi mana, Bi?" tanya Iman seraya membongkar oleh-oleh yang ia bawa dari kampung. "Ada apa, Bi?" tanya Jumadi yang mencium gelagat aneh dari Ubi. Aku tidak tahu harus memulai dari mana. Tapi sungguh bukan aku yang mengusirnya," ucap Ubi. "Apa sih?" tanya Iman bingung. Jemi sudah tidak pulang selama setengah bulan ini. Terakhir aku ketemu dia di sini," jawab Ubi terbata. "Hah? Maksudnya gimana, Bi? Ada masalah apa?" tanya Iman beruntun. "Aku pikir dia berpacaran dengan Eli. Saat itu pikiranku benar-benar buntu. Aku dan dia berkelahi, tapi dipisahkan oleh orang-orang. Dan setelah itu aku pulang. Lalu aku tidak melihatnya lagi." "Bangsat, aku benar-benar tidak habis pikir. Kalian itu teman, kita berteman. Kenapa hanya gara-gara perempuan kalian sampai berkelahi? Asal kau, Bi, Jemi tidak pernah sekalipun menaruh hati pada si Eli. Dia menghargaimu, dia menghormatimu sebagai bos. Tapi, sial kau." Iman menyerang Ubi sampai dinding pondok ambruk. Jumadi berusaha melerai, namun ia malah kena pukulan Iman. "Di mana Jemi?" teriak Iman. Ubi diam saja. Jelas sekali matanya terlihat berkaca-kaca. Ia bahkan tak melawan sedikit pun. Beberapa orang yang kebetulan istirahat hanya menonton. Tak ada yang melerai. Jumadi masih terduduk sambil memegang rahangnya. Iman tak main-main. Semakin Ubi diam, semakin pula ia memukulinya. Sebuah tamparan mendarat di kepala Iman. Otomatis kedua tangannya yang mencekik leher Ubi terlepas. Ubi terbatuk beberapa kali, wajahnya merah akibat cekikan. Cerita kali ini sekian dulu dan bersambung. Jangan lupa tonton di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.